Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati pastinya tidak asing lagi dengan istilah stroke. Nah, biasanya ini identik dulu ya. Kita rasa penyakit stroke itu hanya dialami oleh lansia atau yang sudah lanjut usia. Tapi nyatanya kondisi ini seringkali kasusnya terjadi pada anak-anak muda. Ini akan menjadi topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih fun fact seputar stroke. Oke, yang pertama adalah, ini bukan fun fact ya, ini mitos atau fakta. Kita akan lihat nih, ini adalah benar atau ternyata wacana yang salah yang selama ini diyakini oleh masyarakat. Yang pertama adalah stroke hanya menyerang lansia. Seperti yang tadi saya katakan, dulu kita berpikir stroke itu hanya akan dialami oleh orang tua, orang yang usianya mungkin sudah 50 tahun ke atas gitu ya. Dan kerusakan yang terjadi ini juga memang terlihat kayaknya kalau untuk anak muda gangguan seperti ini jarang terjadi. Tapi nyatanya akhir-akhir ini justru banyak loh yang usianya di bawah 45 tahun juga terserang stroke. Nah, ini mitos atau fakta kalau stroke hanya atau berpotensi lebih besar pada lansia? Nanti kita akan tanyakan pada pakarnya dan dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah stroke bersifat keturunan. Nah, katanya sih kalau misalkan orang tua dari riwayat stroke berarti anaknya potensinya juga ada nih. Benar nggak sih bahwa stroke itu adalah penyakit keturunan yang diturunkan secara genetik? Nanti kita juga akan tanyakan, ini mitos atau fakta? Benar atau tidak? Nah, itu harus benar-benar valid nih dijawab, karena jangan sampai salah kaprah ya apa yang diyakini oleh masyarakat. Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah gaya hidup tidak sehat menyebabkan stroke. Apa sih gaya hidup tidak sehat itu? Makan makanan yang mungkin lebih banyak kandungan-kandungan yang nggak baik ya, junk food gitu, makanan-makanan berminyak, berlemak, yang kolesterolnya tinggi, lalu pola hidupnya juga gitu kan, jarang banget istirahat yang tepat waktu, istirahat yang berkualitas, apalagi kalau ditambah dengan merokok atau minum-minum alkohol yang menjadi pola hidup sehari-hari. Nah, benar nggak sih pola hidup yang tidak sehat ini bisa menyebabkan atau berpotensi menyebabkan terserang stroke? Itu akan kita tanyakan juga. Itu mitos atau fakta? Benar atau tidak ya? Oke, selanjutnya adalah penderita stroke jadi gampang marah. Nah, apakah rasa emosi yang terjadi berlebihan gitu pada penderita stroke itu terjadi karena kondisi stroke-nya atau kondisi mentalnya yang tidak siap untuk menerima kondisi atau ketidakbebasannya bergerak, keterbatasannya untuk melakukan segala hal, karena pasca stroke pastinya banyak hal yang tidak berfungsi dengan baik lagi. Jadi ini mitos atau fakta ya, bahwa emosi yang lebih dirasakan atau berlebih pada pasien stroke itu terjadi karena penyakitnya atau karena mentalnya. Ini mitos atau fakta, nanti kita akan tanyakan juga bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah stroke bisa disembuhkan. Jika stroke ditangani dengan tepat dan waktunya juga cepat, karena itu juga penting ya, itu akan bisa istilahnya disembuhkan seperti sedia kala. Ini benar atau tidak sih? Apakah benar-benar bisa seperti semula sebelum terjadinya serangan stroke, atau memang bisa lebih pulih, kualitas hidupnya lebih baik, tapi tidak bisa kembali seperti semula sebelum terjadinya stroke? Nanti kita akan tanyakan itu mitos atau fakta, benar atau tidak, bersama dokter kita ya. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita akan tunggu jawabannya dari pakarnya. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya saya sudah menjabarkan beberapa mitos atau fakta seputar stroke ya, yang memang biasanya diyakini oleh masyarakat. Dan kita akan tanya langsung nih kebenarannya bersama dokter kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio Dr. Jeffrey Indra Setiawan, SPNI Focus, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Langsung kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Halo, baik-baik. Selamat datang di Bincang Sehati. Ya, selamat. Oke, saya mau sebelum kita bahas tentang stroke
sendiri ada beberapa mitos atau fakta yang perlu kita luruskan kayaknya tentang stroke ya, agar tidak salah kaprah di masyarakat. Yang pertama nih dok, benar nggak sih mitos atau fakta nih kalau stroke itu hanya menyerang lansia? Itu tidak lah. Mitos jadi, ya? Mitos itu. Kenapa tuh dok? Jadi untuk mengetahui masalah stroke mungkin kita harus mengetahui pengertiannya dulu ya. Betul, stroke itu apa gitu. Stroke itu adalah suatu keadaan di mana terdapat tanda atau gejala yang mendadak. Berupa defisit neurologis atau kelainan fungsi saraf lah. Yang sifatnya itu vokal itu misalnya separuh badan atau global. Global itu misalnya kayak penurunan kesadaran seperti itu. Nah, penyakit ini biasanya disebabkan oleh pembuluh darah. Nah, itu pengertiannya. Dari pengertian ini kita bisa mengetahui bahwa penyebabnya kan pembuluh darah. Jadi bisa mengenai siapa saja. Siapa aja jadinya. Baik lansia maupun muda. Nah, mitos jadinya ya. Jadi jangan mentang-mentang masih muda kayaknya saya terbebas nih dari potensi stroke. Enggak juga ya. Ternyata ini bisa menyerang siapa saja dan berpotensi untuk bisa diderita oleh siapa saja. Jadi itu adalah mitos ya pemirsa ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta nih kalau stroke itu adalah penyakit keturunan. Apakah benar stroke itu diturunkan secara genetik? Fakta. Fakta? Oke. Jadi memang tidak semua stroke itu dari keturunan. Cumaan di penyakit stroke itu ada namanya faktor risiko. Jadi faktor risiko itu ada faktor risiko yang pertama yang bisa diubah dan faktor risiko yang tidak bisa diubah. Nah, faktor risiko yang tidak bisa diubah itu meliputi misalnya usia. Gitu. Jadi semakin besar usia seseorang, semakin mudah terkena stroke atau semakin mudah terkena faktor risiko stroke. Kedua, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini juga karena berhubungan dengan hormonal. Memang kalau secara survei mungkin perbandingan pria dengan wanita yang terkena stroke itu 1,3 atau 1,5 banding 1. Jadi pria lebih banyak sekitar 1,3 kali atau 1,5 kali. Nah, yang ketiganya termasuk ras. Ras itu ya suku bangsa dan lain-lain. Yang keempatnya genetik. Jadi keturunan itu termasuk faktor risiko. Jadi memang tidak semua stroke berdasarkan keturunan gitu, tapi keturunan merupakan salah satu faktor risiko penyebab mudahnya orang terkena serangan stroke. Baik, jadi itu fakta ya, walaupun tidak melulu disebabkan oleh keturunan, tapi itu bisa menjadi salah satu faktor seseorang terkena stroke. Nanti kita bahas lebih jauh lagi nih pada topik utama kita ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau hidup tidak sehat itu menyebabkan stroke. Hidup tidak sehat yang seperti apa sih dok yang menyebabkan stroke ini, fakta atau tidak? Itu fakta pastinya gitu. Jadi tadi kan kita menjelaskan faktor yang tidak bisa diubah kan? Betul. Nah, sekarang kita harus mengetahui faktor risiko yang bisa diubah. Yang bisa diubah. Gitu. Nah, faktor risiko yang bisa diubah itu meliputi gaya hidup. Itu biasanya faktor risiko yang bisa diubah itu meliputi faktor makanan. Gitu. Terus gaya hidup, misalnya dia sering olahraga atau obesitas gitu. Yang ketiganya masalah riwayat penyakit. Biasanya penyakit jantung, penyakit hipertensi cenderung lebih mudah untuk terkena stroke. Yang keempatnya penyakit diabetes gitu. Yang kelimanya penyakit dislipidemi atau mungkin lemak darah. Ya. Yang keenamnya penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan minuman keras. Yang ketujuhnya stres. Nah, kalau kita lihat tentang makanan sehat, nah ini kan berpengaruh ke faktor risiko yang bisa diubah. Seperti itu. Jadi bisa pilihan ya sebenarnya ya. Kalau mau potensinya nggak besar ya hidupnya harus sehat gitu ya, harus dihindari. Ini adalah faktor risiko yang bisa diubah dan sebenarnya bisa dipilih untuk paling tidak meminimalisir kemungkinan kita terkena stroke. Jadi itu fakta ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau penderita stroke itu gampang marah. Ini gampang marah kan kita sering lihat ya, misalnya kakek kita, nenek kita gitu kayaknya gampang emosi gitu. Mungkin apa yang ingin dia sampaikan tidak sepenuhnya bisa kita mengerti gitu. Nah, ini mitos atau fakta dan kenapa bisa lebih emosional? Fakta ini. Fakta ya? Fakta. Mungkin penyebabnya bisa dua hal. Yang pertama mungkin bisa jadi serangan stroke ini itu serangan stroke itu bisa mengenai ke fungsi otak yang secara anatomis berfungsi untuk
sistem tubuh. Jadi terkena di bagian fungsi emosinya. Itu yang pertama. Kalau udah terkena fungsi emosinya, pasti dia lagi cepat marah. Betul. Gitu. Karena fungsi kognitifnya pun terganggu gitu. Kemudian ada lagi yang kedua. Yang kedua, misalnya dia terkena akibat dari kecacatannya. Gitu. Penyakit stroke kan seringkali menimbulkan kecacatan nih. Apalagi misalnya kelemahan sisi tubuh yang kanan gitu, sehingga mungkin ya gitu kan. Bicara juga ya. Iya. Jadi ibaratnya seperti mungkin orang tersebut sebelum kena serangan, mungkin ya ibaratnya dia bisa aktif gitu kan secara sosial, mungkin dia bisa pergi tamasya, terus mungkin dia bisa bekerja dengan maksimal gitu. Tapi begitu terkena stroke, ya itu misalnya terkena kelumpuhan, anggapnya di satu sisi gitu. Tiba-tiba dia tidak bisa bergerak aktivitas lagi. Kemudian yang dulunya mungkin dia bisa bekerja maksimal, sekarang harus bergantung sama orang lain gitu. Banyak pula yang mengalami afasia. Afasia itu seperti seperti jadi dia sulit untuk bicara, gitu, dan sulit untuk mengerti gitu. Nah, kecenderungannya yang orang-orang seperti sulit bicara ini jadi tidak bisa mengungkapkan. Jadi dia pengen sesuatu hal, dia tidak bisa mengungkapkan. Dan ini banyak sekali yang mengalami stres atau depresi. Jadi sudah jadi kompleks nih masalahnya, secara fisik kena, secara mental kena, dan akhirnya tadi benar ya fakta bahwa akhirnya memang penderita stroke lebih mudah marah, lebih mudah emosi. Jadi kita memang harus punya support system yang baik dari keluarga paling tidak untuk mengerti itu ya. Memang dari keluarga memang butuh benar-benar dukungannya. Betul, itu dukungannya karena dia memang bergantung pada orang lain lagi, tidak bisa berdikari sendiri. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta bahwa stroke bisa disembuhkan? Itu fakta, jadi memang bisa disembuhkan. Gitu. Memang stroke ini kan menyerangnya ke fungsi otak ya. Sedangkan mungkin regenerasi fungsi otak sangat berbeda dengan fungsi tubuh lain. Gitu. Tapi melihat perkembangan saat ini, stroke banyak kok yang bisa disembuhkan. Apalagi saat ini kan banyak ditemukan cara-cara baru ya. Gitu. Makanya sangat penting bagi kita atau masyarakat itu mengetahui gitu bahwa saat kita terkena stroke, waktu yang paling cepat itu paling bagus untuk disembuhkan gitu. Makanya mungkin ada istilah kalau di dunia medis itu ada namanya golden period. Itu golden period itu di mana periode emas. Yaitu itu di mana bagi kita tenaga medis itu bisa mengupayakan agar bekerja, agar mengobati, biar meminimalisasi fungsi otak yang rusak. Betul. Jadi penanganan yang cepat dan tepat ini sangat berpengaruh dari nantinya gitu ya kerusakan yang terjadi pada otaknya. Oke, jadi itu fakta ya dok ya. Oke, sudah dijawab satu persatu tapi nanti akan saya kupas tuntas lagi di segmen berikutnya. Dokter, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita bahas topik utama kita hari ini tentang waspada stroke di usia muda. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Jeffrey Indra Setiawan, SPN IVOKA, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke, kita bicara tentang kewaspadaan stroke. Ini yang mungkin bisa dialami oleh kaum muda. Sebelum itu, mungkin yang tidak menyaksikan di segmen sebelumnya kita ulas kembali ya. Stroke itu sebenarnya apa sih? Gangguan yang terjadi di bagian mana, dok? Jadi stroke ini adalah keadaan di mana terdapat gejala atau tanda yang bersifatnya itu mendadak. Jadi mendadak itu poin pokoknya pertama. Pasti mendadak. Pasti mendadak gitu. Dan berupa defisit neurologik atau kelumpuhan saraf gitu. Yang sifatnya global ataupun vokal. Vokal itu yang misalnya separuh sisi badan atau wajahnya atau mungkin hanya tidak bisa mengerti atau tidak bisa bicara atau perot di wajah gitu. Atau global, misalnya seperti
penurunan kesadaran, pingsan atau kejang seperti itu. Oke, gitu. Jadi itulah stroke gitu ya. Dan penyebabnya pasti pembuluh darah. Pasti pembuluh darah. Pembuluh darah yang kenapa yang bisa membuat seperti itu? Apakah ada penyumbatan atau ada pecah pembuluh darah atau seperti apa? Nah, jadi tipe stroke ini memang ada 2 macam. Oke. Yang pertama stroke penyumbatan. Yang kedua adalah stroke pembuluh darah pecah gitu, atau kita nyebutnya stroke perdarahan. Seperti gitu. Nah, stroke penyumbatan ini biasanya secara umum disebabkan oleh pengeplakan pembuluh darah. Jadi ada pengeplakan pembuluh darah, kita nyebutnya aterosklerosis ya. Aterosklerosis itu istilahnya jadi pengeplakan di pembuluh darah sehingga pembuluh darah itu makin lama makin sempit. Nah, makin menyempit, makin hari makin menyempit sehingga lambat laun tersumbat. Setelah lambat laun tersumbat, setelah terjadi penyumbatan, biasa fungsi otak yang diperdarahi dari pembuluh darah tersebut hilang fungsinya. Makanya terjadi gangguan mendadak. Seperti itu. Jadi seperti itu gitu masalahnya ya. Akhirnya terjadilah serangan dadakan itu atau yang bersifat atau yang bernama si stroke tadi stroke, gitu ya. Iskemik ya itu. Nah. Terus kalau yang kedua mungkin kan perdarahan yang tadi. Iya, betul. Nah, kalau perdarahan itu memang pecahnya pembuluh darah sehingga darah kan keluar dari pembuluh darah dan itu berakumulasi sehingga menyebabkan tekanan di otak, tekanan di dalam kepala lah, atau kita nyebutnya tekanan intrakranial. Nah, saat terjadi tekanan intrakranial ini sehingga penekanan dari perdarahan tersebut membuat rusaknya jaringan otak. Nah, inilah yang menyebabkan gangguan fungsi di otak tersebut. Seperti itu. Dari 2 jenis stroke tadi berdasarkan penyebabnya, mana yang paling sulit ditangani? Jadi sebenarnya ada perbedaan 2 macam. Memang secara stroke perdarahan itu paling tinggi tingkat mortalitasnya. Karena kan dia kan perdarahan ya, jadi pecahnya pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan intrakranialnya meningkat. Nah, ini bisa menyebabkan langsung penurunan kesadaran. Gitu. Jadi pasien ini langsung nggak sadar atau penderita stroke ini langsung nggak sadar dan tingkat kematiannya tinggi. Gitu. Sedangkan kalau penyumbatan itu lebih ke arah kecacatannya yang tinggi gitu. Nah, makanya biasanya setelah pasca stroke, setelah perdarahan, kecenderungannya memang mungkin lumpuh juga kan sebelah kan. Betul. Tapi untuk pemulihannya cenderung lebih cepat dibanding yang stroke iskemik gitu. Stroke penyumbatan. Jadi kalau stroke perdarahan lebih ke arah mortalitasnya tadi ya, tingkat kematian yang tinggi. Kalau stroke penyumbatan lebih ke arah tingkat kecacatannya yang tinggi. Jadi memang berbeda penanganannya, berbeda juga dampaknya gitu ya. Iya, penanganannya pun sangat berbeda. Nah, kalau kita bicara tentang serangan dadakan ini kan ya pasti namanya mendadak nggak siap dong. Apa yang bisa dilakukan sebagai pertolongan pertama yang harus dilakukan orang di sekitarnya ketika ada saudaranya, orang tuanya atau anaknya yang terkena serangan dadakan atau stroke itu? Wah, ini agak sulit nih ya. Karena sebenarnya memang kalau tiba-tiba orang menemukan penderita stroke atau orang terkena serangan stroke saat itu, lebih baik langsung aja deh ke rumah sakit. Gitu. Berarti pertolongan pertamanya adalah ya membawa ke fasilitas kesehatan gitu. Makanya terdekat kalau di mana di Kemenkes itu ada namanya segera ke RS gitu kan. Itu simbolnya stroke lah, simbolnya slogannya lah segera ke RS. Jadi segera ini kayak gejalanya. Kok ditemukan senyum tidak simetris, G-nya itu gerak tubuh asimetris juga separuh gitu kan. Terus R-nya ini ibaratnya bicara pelo gitu. Terus K-nya ini kebas kesemutan. Terus R-nya rabun mendadak gitu. S-nya sakit kepala berat. Jadi segera ke RS. Nah, langsung aja ke rumah sakit gitu. Napas panjang nih ya. Jadi benar-benar itu yang harus segera ke RS, berarti benar-benar bukan kita yang bisa melakukan pertolongan pertama, tapi memang dokter. Memang, karena lebih cepat kan lebih bagus lebih cepat. untuk golden period tersebut. Betul, nah itu yang tadi saya mau tanyakan. Makanya ada istilah golden period. Ini golden period bisa dijelaskan nggak sih dok? Berapa lama golden period ini? Jadi golden period itu sebenarnya hanya dalam tanda kutip istilah ya. Jadi istilah bagi kita para tenaga kesehatan untuk mengupayakan pengobatan yang terbaik di mana kita meminimalisasi kerusakan dari fungsi otak.
gitu. Jadi ibarat golden period ini makin cepat orang terkena, maksudnya makin cepat orang ini ditangani, biasanya timbul kejadiannya, timbul kesembuhannya akan lebih bagus. Oke, jadi makin cepat ditangani, kerusakannya makin minim, yang mungkin terjadi ya dok ya, tingkat kesembuhannya juga makin besar makin gitu bagus, ya, makin bagus gitu kan. Nah dok, sebenarnya kalau dilihat dari penyebab gitu ya, ini kan kondisinya ada penyumbatan, ada pecahnya pembuluh darah. Apakah penyebabnya sama atau bisa jadi berbeda? Sangat berbeda biasanya gitu. Apa yang memang faktor risikonya mungkin semua itu sama ya, gitu. Tapi penyebabnya bisa berbeda. Ya kebanyakan ya kalau namanya penyumbatan itu kebanyakan dari yang tadi saya bilang proses aterosklerosis gitu. Jadi proses aterosklerosis ada proses pengeplakan pembuluh darah gitu. Jadi lumayan pembuluh darah makin lama makin sempit sehingga begitu tersumbat darah tidak bisa ngalir kan ke otak yang mempunyai fungsi dari gerakan tersebut seperti itu. Ini bisa terjadi pengeplakannya sendiri karena apa nih dok? Apakah karena makanan yang kita konsumsi atau apa nih dok? Nah termasuk dari makanan tersebut. Jadi salah satunya termasuk makanan tersebut. Karena makanya ini kan termasuk faktor risiko ya. Betul. Memang aterosklerosis sendiri biasanya itu dari pembuluh darah itu ada banyak penyebabnya. Tapi biasanya pengeplakannya itu dari kolesterol gitu. Jadi kolesterol itu menyebabkan, jadi tugasnya kolesterol itu sebenarnya dia membuat tambalan pembuluh darah gitu. Jadi kok ada yang luka dia menambal gitu. Nah prosesnya kenapa bisa rusak? Nah itu terjadi inflamasi di pembuluh darah. Jadi saat terjadi inflamasi dia menambal. Tapi karena tingkat kolesterol yang tinggi, tingkat kolesterol dalam artian kolesterol yang lemak jenuh ya, yang kita nyebutnya mungkin kolesterol jahat gitu. Kolesterol jahat itu menempel karena di situ terlalu banyak, karena mungkin kita tidak mengkontrolnya sehingga terjadi penyempitan, lama-lama penyumbatan. Seperti tersebut. Nah kalau yang itu tadi penyumbatan, kalau yang pecahnya pembuluh darah, ini biasanya apakah disebabkan karena kondisi yang sama atau mungkin ada pola hidup yang berbeda, stres kah atau apa dok? Nah kondisi keadaan pecah paling sering itu pertama masalah hipertensi yang tidak terkontrol. Yang kedua memang masalah aneurisma. Aneurisma itu mungkin istilah apa ya? Jadi istilah seperti pembuluh darah yang bentuknya seperti balon sehingga menipis. Nah itu mudah untuk pecah. Dan yang ketiga terjadi namanya AVM gitu, atau arteriovenous malformasi. Ini ibaratnya emang kelainan. Kelainan semenjak kecil sih, seperti itu. Nah cuman kan dari ketiga ini memang bukan hanya hipertensi aja mungkin enggak. Tapi dia juga membuat aneurisma. Jadi ibarat kalau misalnya selang gitu ya. Selang, anggap aja selang ini kan kalau di pembuluh darah itu kan bukan hanya lurus kan, pasti dia berbelok-belok. Nah, anggap aja selang. Nah, hipertensi itu menimbulkan seperti turbulensinya yang tinggi. Sehingga bisa jadi kalau misalnya di sini ada pengerasan pembuluh darah, pengeplakan pembuluh darah, nah itu menyebabkan terjadinya pengkakuan pembuluh darah. Ini yang bisa menyebabkan termasuk aneurisma juga. Gitu. Ini sangat berbahaya ya. Nah, kan permasalahannya kadang-kadang orang ya karena ini dadakan gitu kan nggak mungkin bisa mempersiapkan atau bahkan mengenali gejala awalnya saja nggak mungkin gitu kan ya dok ya. Berarti ini benar-benar harus diperhatikannya hari demi hari dong untuk kita benar-benar bisa menjaga agar tidak terkena stroke. Memang memang kita harus, jadi memang harus gaya hidup ya. Gaya hidup ya berarti ya. Sebabnya kalau secara prinsip ini kan kita sebenarnya kita nggak ada yang tahu gitu loh. Nggak ada yang tahu kapan terkena stroke, nggak ada yang tahu gitu. Dan ini dalam tanda kutip tidak akan bisa dicegah. Karena kita kan nggak tahu kan gitu. Jadi kita harus dari hari ke hari ya mempersiapkan gaya hidup kita gitu dengan mengurangi faktor risiko tadi. Minimal mengurangi faktor risiko yang bisa diubah. Karena kalau umur kan kita nggak mungkin dong kita pintu ajaib Doraemon kan, gitu kan. Jenis kelamin juga nggak mungkin juga operasi gender juga kan, gitu. Ras juga kita nggak mungkin, apalagi genetik gitu. Yang penting dari faktor risiko yang bisa diubah.
Mungkin kita bisa kontrol itu dengan gaya hidup. Dan jangan lupa, mestinya harus kita kontrol juga dengan medical check up. Betul. Biar kita bisa tahu. Itu yang paling kita penting. Bisa screening juga kan. Screening awal juga penting agar tahu faktor resikonya. Kadang-kadang kita nggak tahu itu bisa terjadi pada kita karena ada faktor resiko yang sudah dibawa juga ya dari riwayat sebelumnya. Oke, Dok. Kalau bicara tentang gender sendiri, apakah tadi kan dokter sempat menyinggung bahwa laki-laki punya potensi lebih besar beberapa persen gitu ya dari perempuan. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Pengaruh lebih ke arah hormonal sih. Oke. Iya, lebih ke arah hormonal. Memang itu ibaratnya tiap jenis kelamin ada hormon yang berbeda gitu kan. Sehingga kejadiannya pun juga berbeda. Cenderung memang laki-laki memang kecenderungannya memang pembuluh darahnya lebih kaku gitu. Jadi ya itu kecenderungannya ya lebih mudah untuk terkena serangan stroke. Itu dia ya, jadi karena faktor hormonal tadi yang membedakan antara perempuan dan laki-laki, memang ada juga yang membedakan juga tentang elastisitas pembuluh darahnya, lalu kondisinya juga gitu ya. Tapi itu yang menyebabkan ada ini juga ya. Ada survei juga yang menyebutkan nanti kalau tidak salah ya kalau tidak salah. Jadi di umur 35 sampai umur 55 memang perbandingannya 1,3 banding 1. Tapi setelah di atas itu, jadi setelah di atas umur 60 tahun gitu kecenderungannya 1 banding 1. Iya, jadi mungkin kalau udah yang pria andropos sama yang wanita menopos ya kecenderungannya jadi sama. Jadi sama rasionya ya. Jadi nggak perlu, jangan merasa karena perempuan lebih ini kok lebih jauh gitu potensinya, nggak juga. Kita tetap harus ya tadi pola hidup harus dijaga, itu paling tidak untuk meminimalisir serangan dadakan stroke tadi ya. Nanti kita lanjut lagi ya Dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas stroke yang harus diwaspadi oleh kaum muda ya. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daefm. Dr. Jeffrey Indra Setiawan SPNI Foka, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke, tadi kita sudah bicara gender, bisa jadi faktor juga ya. Walaupun nantinya di usia tertentu rasionya sama nih perempuan dan laki-laki. Nah, usia nih Dok, apakah usia kan dulu kita berpikir kayaknya stroke tuh orang tua deh ya, anak muda jarang deh gitu. Nah, apakah usia masih jadi patokan risiko atau faktor terjadinya serangan stroke? Sekarang mungkin enggak ya. Udah enggak ya Dok. Sekarang enggak gitu. Kaum muda juga bisa ya. Tetap faktor risiko tetap ya, karena kan ibaratnya ya, ibarat kalau yang tidak bisa diubah ini kan dalam tanda kutip ya memang takdirnya seperti itu kan. Betul. Tapi ibaratnya kan ada faktor yang kita bisa ubah gitu. Jadi walaupun mungkin misalnya nih ada orangnya tetap jaga gaya hidupnya sehat gitu kan. Terus tetap makannya berpolanya dibuat teratur, terus menghindari stres gitu. Ya memang gaya hidupnya baik gitu, tapi ya faktor yang tidak diubah ini akan menjadi faktor risiko juga kan. Mungkin di saat tua ada penyakit-penyakit tertentu kan, namanya juga ya di penyakit degeneratif seperti itu. Betul. Tapi permasalahannya sekarang kan mungkin gaya hidupnya. Ya kan, gaya hidupnya. Jadi faktor-faktor yang bisa diubah gitu. Seperti kita harus mengontrol tekanan darah kita. Kalau misalnya kita ada diabetes gitu, kita harus mengontrol kadar gula darah. Kalau misalnya kita ada dislipidemi gitu, selain mengontrol tadi ya, selain mengontrol gula darah, juga kita kan harus diet juga. Betul. Gitu. Kemudian kok kita ada dislipidemi, kita juga harus mengontrol kan, termasuk diet juga gitu. Nah, kecenderungannya gitu. Sekarang untuk masalah makanan kita kan bisa bebas ya. Dan cenderung kalau dengan makanan-makanan yang instan ya kita nggak bisa memilih gitu kan bahan-bahan yang bagus kan gitu. Kemudian untuk masalah pekerjaan gitu, masalah gaya hidup gitu di kota gitu, pasti menimbulkan ya stres yang tinggi lah gitu. Stres yang tinggi. Apalagi setiap
setiap pekerjaan kan sekarang kan membutuhkan performance kan yang tinggi kan. Nah, pasti menimbulkan stres yang tinggi gitu juga. Kemudian sekarang kan zamannya kan mungkin ya penyalahgunaan ya dari obat-obatan kan banyak sekali kan seperti itu. Betul, apalagi yang mungkin alkohol sudah jadi makanan sehari-hari karena itu bagian dari pergaulan mungkin untuk anak-anak Jakarta, apalagi Jaksel gitu ya misalnya. Nah itu juga perlu diperhatikan karena itu bisa menjadi potensi membuat stroke pada usia muda. Nah apakah pengobatannya akan lebih mudah ketika usia muda dibandingkan yang memang sudah lansia atau sebenarnya nggak berpengaruh sama sekali? Sebenarnya kalau secara proseduralnya tetap sama aja. Sama gitu. Semua ya. Tapi kalau memang masih muda mungkin kan, masih muda kecenderungannya gejala keluarannya cenderung lebih bagus sih. Gitu. Karena kan mungkin karena masih muda, secara hormonal mungkin growth hormonnya masih bagus gitu, masih aktif gitu kan. Hormon seksual seperti testosteron, estrogen sama itu kan masih aktif sehingga dan terus misalnya ada kelemahan-kelemahan atau kecacatan tubuh, kecenderungannya ototnya pun juga masih bagus kalau untuk latihan gitu. Sehingga untuk proses kesembuhannya biasa keluarannya lebih bagus sih kalau yang muda ya. Itu yang membedakannya ya, karena kondisi tubuhnya masih jauh lebih baik dibandingkan lansia. Jadi memang memungkinkan akan kesembuhannya akan lebih cepat, lebih pesat gitu. Tapi kalau penanganannya sih sama aja, semua sama. Nah dok, kalau bicara tentang penanganan dan perawatan, apa yang biasanya dilakukan pada pasien yang stroke? Sebenarnya kalau penanganan ya, kalau penanganan ini ada seperti tadi saya bilang ada perbedaan dua tipe stroke tadi kan, perdarahan dan penyumbatan. Nah kecenderungannya memang penanganannya berbeda, karena penyumbatan ini kita dalam tanda kutip harus memberikan pengencer darah lah ibaratnya. Jadi ya kita berikan pengencer darah sehingga kita berharap turbulensi dari darah tersebut bisa mengikis sumbatannya sehingga sumbatan kita harapkan lepas dan kita bisa dalam tanda kutip menghidupkan lagi. Betul. Nah tapi beda sama perdarahan, justru kita harus menghentikan perdarahannya. Prinsipnya sih duanya itu tetap dalam proses terapinya ya gitu. Betul. Nah kalau perawatan kecenderungannya lebih ke arah respon dari pasiennya tersebut, jadi gejalanya gitu. Jadi misalnya gejalanya lebih ke arah kelumpuhan, ya kita harus bantu untuk motoriknya supaya bergerak seperti itu. Baik. Jadi memang ya harus dilihat faktornya apa dulu gitu ya, baru bisa. Misalnya tidak bisa bicara, mungkin kita harus terapi bicaranya seperti itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan paling tidak untuk pemulihan? Apakah dari yang tadi banyaknya kelumpuhan atau kecacatan yang terjadi atau kerusakan yang terjadi? Sebenarnya kalau untuk masalah berapa lamanya kita nggak bisa memastikan. Ini setiap pasien atau setiap penderita itu setiap orang lah itu bisa beda-beda. Sangat berbeda responnya gitu. Ada mungkin yang awalnya saat perawatan rawat inap ini. Jadi berbagai kasus ini banyak. Ada yang perawatan rawat inap keluarannya bagus gitu. Tapi entah kenapa saat rawat jalannya mungkin pasiennya cenderung tidak berubah dari gaya hidup yang lama gitu kan. Jadi faktor risikonya tetap ada terus gitu ya. Kemudian orangnya juga ada tipe-tipe yang pemalas kan kalau untuk latihan seperti gitu. Jadi kelihatan awalnya waktu rawat inap bagus, tapi ternyata begitu semakin kesininya sangat berbeda dengan yang mungkin lebih rajin latihan. Terus gaya hidup diubah. Gaya hidupnya langsung diubah gitu. Kemudian selain gaya hidupnya diubah, yaitu faktor-faktor risikonya gitu kan. Selain diubah juga minum obatnya teratur gitu. Terus ngikutin instruksi tenaga kesehatan, dokternya atau nanti bagian fisioterapisnya seperti itu. Jadi responnya ada berbagai macam hal gitu. Belum lagi yang biasanya stres emosi tinggi itu kan, gitu kan. Betul, itu ya itu yang kan perlu diperhatikan. Gitu kan. Itu biasanya cenderung lebih sulit. Untuk penyembuhannya. Jadi nggak bisa dipatok berapa lama masa penyembuhannya. Bisa berbeda-beda karena sangat individual. Nah dok, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait istilahnya ya. Kan ada yang bilang stroke ringan, stroke gitu. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih kondisi tersebut, stroke ringan dengan stroke ya memang stroke gitu? Sebenarnya ya kalau misalnya stroke ringan, stroke sedang, stroke berat itu sebenarnya dari kita itu nggak ada. Jadi dari medis sebenarnya nggak ada
yang membedakan itu gitu. Stroke ya stroke gitu stroke ya stroke gitu. Cumaan mungkin hasilnya gitu kan terkena serangannya di fungsi tertentu sehingga kelumpuhannya jadi lebih luas. Nah setelah kelumpuhannya lebih luas, masyarakat sendiri atau pasien sendiri yang menganalogikan bahwa oh ini stroke saya ringan nih gitu. Mungkin ada yang hanya mencongnya di wajah, terus oh berarti saya hanya wajah jadi ringan. Ada yang seluruh sisi tubuh, oh ini saya berat nih gitu. Seperti itu sih, jadi nggak ada ringan, sedang, berat gitu. Jadi sebenarnya secara medis tidak ada tuh istilah stroke ringan, sedang, berat. Itu label dari kita ngelihat dari gejala atau simptom yang terjadi. Oh kayaknya nih ringan nih, kayaknya sedang. Jadi nggak ada ya bahwa stroke itu mau bagaimanapun ya memang sebenarnya tetap berbahaya gitu kan. Nah dok, kerusakan yang terjadi itu hanya di saraf atau di otak juga ada kerusakan ketika terjadi stroke? Jadi saraf dan otak itu memang jadi satu. Jadi satu. Jadi satu gitu. Cuman mungkin di sini perbedaannya ya sistem saraf ini mungkin agak luas sih. Sistem saraf itu pembagiannya ada dua, saraf tepi dan saraf pusat. Betul. Saraf pusat itu meliputi otak sampai yang ke bawahnya otak kecil, terus batang otaknya, terus ke medula spinalisnya gitu. Sedangkan kok sistem saraf tepi itu saraf-saraf yang mengalir dari medula spinalis yang ke sini-sini. Nah, itu disebut saraf tepi gitu. Jadi cumaan kalau stroke ini dia menyerangnya ke saraf pusat. Jadi ke otak. Ke otak ya. Yang akhirnya berpengaruh juga pada saraf yang lain gitu ya. Dan kalau kita bicara pada kerusakan otak kan katanya kalau sudah rusak otak tuh nggak bisa juga diperbaiki lagi gitu kan. Bagaimana nih dengan kondisi ini? Berarti apakah orang yang sudah memang terkena stroke dia punya ketidakmampuan tertentu? Memang kalau regenerasi dari sel saraf ini yang seperti saya bilang agak berbeda gitu. Betul ya. Beda dengan fungsi tubuh lainnya, misalnya di sini luka kulit, gitu kan, nanti lama-lama kering gitu kan. Hati atau seperti apa ya. Seperti itu gitu kan. Tapi kok sel saraf ibaratnya memang berbeda. Jadi memang untuk regenerasinya, untuk pulihnya memang agak lama. Makanya dibutuhkan ibaratnya latihan lagi gitu, seperti itu. Nah maka itu memang harus ditekankan ini yang tadi golden period. Yes, betul. Gitu. Sebelum fungsi dari sel saraf atau sel otaknya itu mati, lebih baik begitu terkena serangan yang seperti saya tadi bilang, yang segera ke RS, ada gejala seperti itu, langsung aja bawa ke rumah sakit gitu. Jadi seperti memang itu. Ya tadi ya kalau bisa secepat-cepatnya biar nggak makin banyak kerusakannya karena ya takes time juga gitu ya, makin lama lagi nanti pemulihannya, bahkan mungkin bisa ya perlu waktu yang cukup panjang. Nah dok, kalau terapinya secara fisik atau motorik yang memang harus dilakukan itu apa aja sih dok? Apakah memang butuh fisioterapi atau mungkin terapi-terapinya memang sesuai dengan keluhan yang ada saja gitu, atau seluruh tubuh memang harus ada terapinya? Kalau kita menilai ya jadi sistem tubuh mana yang sakit. Memang itu yang menilai nanti dokternya ya. Betul. Jadi dari dokternya, misalnya sistem tubuhnya yang sakit di hanya kelumpuhan gitu ya, kita terapinya lebih ke arah motoriknya gitu, dan modalitas terapinya pun juga banyak gitu. Seperti itu. Namun kalau ada namanya komplikasi, nah itu yang sering kali terjadi pada pasien-pasien pasca stroke gitu. Nah komplikasi yang sering terjadi nih misalnya ada pasien mengalami kelumpuhan sehingga dia males untuk bergerak kan? Nah betul. Pasti males untuk bergerak. Misalnya salah satu penyakit lah misalnya infeksi saluran kemih gitu. Itu termasuk komplikasi yang paling sering. Karena mungkin pasien males gerak, males ke toilet, jadi mungkin ya udahlah biarin kencing, apalagi kan pakai pampers gitu kan. Nah cenderung seperti itu. Jadi infeksi saluran kemih itu paling sering. Belum lagi kalau dari pihak keluarga supportnya nggak bantu, nggak ada yang ganti pampersnya, bisa jadi jamur juga. Betul, penyakit kulit lah, gangguan-gangguan seperti itu. Hal-hal komplikasi seperti ini yang nanti misalnya di rumah sakit itu akan banyak kita terapinya gitu loh. Betul, berarti ini bukan hanya pasiennya, caregivernya juga perlu disosialisasi dan diedukasi ya. Nanti kita lanjut nih tentang kondisi ini dan bagaimana support system untuk pasien stroke ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang stroke yang harus diwaspadai oleh kaum muda. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama Dr. Jeffrey Indra Setiawan, SPNI Foka, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Tadi di segmen sebelumnya sempat dibahas nih ya, support system itu bisa jadi masalah baru sebenarnya kalau tidak benar-benar bisa mengcover si pasien. Bisa jadi ada komplikasi karena memang kan si pasien ini kan bergantung pada keluarga ataupun orang yang merawatnya. Sebenarnya butuh nggak sih perawat khusus untuk pasien stroke? Sebenarnya dibutuhkan ya, gitu. Oke. Sebabnya mungkin secara apa ya? Secara pendidikan mungkin perawat juga pasti udah lebih ahli. Pertama lebih ahli gitu. Tapi kalau misalnya misalnya dari pihak keluarga gitu, ya bisa secara untuk menjaga kesehatannya. Sebabnya terkadang kan ada yang tadi saya bilang faktor risiko. Betul. Meliputi hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemi, mungkin ada penyakit jantung, mungkin ada penyakit pembuluh darah lainnya, atau mungkin ada faktor stres tadi gitu. Nah hal ini kalau misalnya ada perawat yang khusus gitu, yang secara individual, dan itu kan paling nggak kan terjaga. Betul. Misalnya mungkin per hari gitu, kita di tensi, dilakukan dicek tekanan darah gitu. Terus tiap minggu atau mungkin kadar gula darah diperiksa gitu kan. Mungkin terus kalau yang untuk dislipidemi mungkin bisa lebih lama lah, sebulan atau sampai 3 bulan bisa gitu. Nah itu pasti akan termaintenance dengan baik gitu. Cuma kan faktanya kan ya akan sulit ya. Iya betul. Punya perawat khusus seperti itu karena sih. biaya juga ya biaya dok juga. Ya itu juga. Nah kalau bicara tentang kondisi pasien, tadi kan dokter juga sempat bilang bahwa ini benar loh fakta bahwa akan lebih emosional, akan lebih sulit mengontrol amarahnya karena mungkin rasanya tuh nggak nyaman, mungkin lagi pasti nggak nyaman, ada ketidakbisaan ya, ketidakmampuan yang dia harus hadapi berbeda dengan sebelum ada serangan stroke. Nah ini kan berarti bisa jadi stresor nih, bisa jadi menambah stres si pasien. Nah stres sendiri pada pasien atau emosi yang berlebihan pada pasien mungkinkah membuat terjadinya perburukan pada kondisi stroke-nya? Bisa gitu. Banyak sekali kok yang stresnya itu malah membuat perburukan bagi pasien. Makanya kalau penelitian terbaru seperti penelitian ya kita sebut ya ada namanya penelitian FLAME gitu kan. Nah di situ menyatakan bahwa pemberian antidepresan gitu ternyata mempengaruhi secara 3 bulan diperiksa dengan fungsi motorik dari pasiennya. Gitu. Jadi agak unik kan sebenarnya antidepresi yang diberikan, tapi perbaikan fungsi motoriknya yang terjadi seperti itu. Apakah itu memang dengan kondisi obat antidepresan yang diberikan, berarti kan dia paling tidak meminimalisir rasa stres dan depresinya. Ini healing gitu untuk badannya, membantu dia untuk pemulihan seperti itu. Ya seperti itu gitu. Jadi secara mungkin secara mentalnya gitu. Jadi pasien pun lebih mudah untuk diajak kerjasama lah gitu. Karena hatinya juga bebannya nggak gitu. Lebih moodnya lebih enak gitu kan. Jadi penting sekali untuk menjaga mood dan juga menjaga stres dari si pasien gitu ya, agar tidak terjadi perburukan tadi, karena bahaya banget dan banyak yang terjadi perburukan karena si pasiennya stres, moodnya nggak baik, depresi, apalagi mungkin support sistemnya kurang, apalagi mungkin karena si pasiennya marah-marah, caregivernya galak, udah deh makin parah gitu ya, itu makin lama lagi masa penyembuhannya. Nah kalau bicara tentang pasien, tadi dokter bilang bisa sembuh kok, bisa nanti hidup normal lagi kok. Mungkin tidak ada stroke berulang. Stroke berulang sangat sering terjadi. Gitu. Berulangnya di tempat yang sama kah atau gimana nih? Jadi kecenderungannya gini, bisa di tempat yang sama, bisa juga di tempat yang berbeda sama, gitu juga bisa. Sebabnya kecenderungan dari pasien dengan penyakit stroke saja, itu berarti kita sudah dalam tanda kutip ya, memang tidak selalu kan, tapi dalam tanda kutip itu faktor risikonya kan dia tidak bisa tangani, gitu. Jadi misalnya faktor risiko seperti tadi hipertensinya tidak bisa ditangani.
kadar gula nggak bisa ditangani, nggak bisa terkontrol, terus lemak dalam darah juga tidak bisa terkontrol, apalagi masih emosi juga gitu kan. Cenderung misalnya orangnya perokok, banyak juga loh pasien yang stroke tapi masih diem-diem merokok gitu. Nah cenderung dia meskipun udah terkena stroke pertama, anggap saja sembuh atau mungkin tidak sembuh gitu kan, yaitu dia meneruskan lagi kan gaya hidup yang biasanya dan akan kena stroke yang kedua gitu. Dan itu memang poin pertama. Poin kedua, ibaratnya stroke ini kan pembuluh darah. Iya. Dengan gaya hidup seperti itu, kecenderungannya pembuluh darahnya itu sebenarnya udah jelek, sudah mempunyai pengeplakan gitu. Jadi kecenderungan yang terjadi, misalnya ini yang tempat yang stroke berbeda ya, gitu. Jadi stroke yang pertama mungkin di sisi kanan gitu. Nah sebenarnya pembuluh darah kan bukan hanya di sisi kanan saja gitu. Jadi pembuluh darah yang lain itu kan juga ada pengeplakannya. Betul, gitu. Berarti ini kondisinya udah nggak oke gitu ya. Jadi ibarat karena seperti itu bisa saja stroke yang kedua kenanya mungkin kelumpuhan yang di sisi kiri. Gitu. Karena kalau sudah terkena stroke ini udah alarm bahwa ada sistem di dalam tubuhnya yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Itu menjadi istilahnya hasil dari pola hidup sebelumnya. Kalau pola hidupnya nggak diubah, bisa loh terbuka lebar gitu potensi untuk berulangnya serangan stroke berikutnya. Bahkan mungkin lebih parah dari kondisi biasanya sebelumnya. Memang lebih parah. Biasanya lebih parah. Jadi lebih baik kalau memang sudah kondisinya pernah stroke, jaga pola hidup, harus sehat, harus bahagia. Dokter terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah, terutama kaum muda ya, agar menghindari serangan stroke. Karena kita punya masih banyak mimpi yang harus dikejar. Kalau bisa kita harus sehat sampai nanti. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Oke, pemirsa bagaimana tips dari dokter kita hari ini sudah dicatat semuanya. Semoga berguna untuk Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri. Terus saksikan Bincang Sehati. Sampai jumpa.